kita masuk seri tentang doktrin Tritunggal. Kita udah masuk ke seri yang ke-20 tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan buat orang-orang Kristen yang belajar lebih dalam tentang imannya maupun orang-orang dari agama lain yang tertarik untuk melihat apa sih sebenarnya ajaran Kristen yang sesungguhnya. Bukan seperti kata orang-orang di luar yang penuh fitnah. Saya mau lihat sendiri penjelasan iman Kristen dari orang-orang Kristen yang mengimaninya. Nah, kemarin saya sudah bahas tentang masalah tentang minggu lalu itu tentang apa ya, Pak? Pak Tentang Anwar? nama-nama roh. Oh, iya ya. Salah satu pribadi dari Ya. Allah. Ya. Tentang sinonim-sinonim, tentang istilah-istilah tentang penyebutan yang berbeda untuk hipostasis dalam Allah. Nah, sekarang kita mempermasalahkan hipostasisnya itu sendiri. Karena yang saya lihat, problem utama yang terjadi di Indonesia mayoritas, ada problem filologi yang tidak tuntas. Karena kata hipostasis ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang familiar. Untuk memahami hipostasis, kita menggunakan bahasa Inggris persons. Dan diterjemahkan secara harafiah dalam buku-buku teologi Kristen menjadi pribadi-pribadi Allah. Nah, bagi orang yang tidak memahami ungkapan dan religion terms, itu kejebaknya, kesalahpahamannya di masalah pengertian tentang istilah yang digunakan. Dan ini yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah kendala tentang diksi. Kendala pemahaman suatu kata dalam pengertian yang sebenarnya. Karena seringkali orang mendengar kata itu, mereka memaknainya di luar yang dimaksud oleh kajian itu sendiri. Dan ini paling banyak terjadi kesalahan dan kesalahpahamannya itu tentang Tritunggal rumusan Gereja Barat. Kalau Gereja Timur, setahu saya sejauh ini, selama saya melayani, orang Muslim cenderung lebih cepat menerima dan memahami rumusan penjelasan Tritunggal versi Gereja Timur. Tapi yang rumusan Gereja Barat ini yang seringkali menjadi problem. Bahkan, jujur aja di Indonesia, 97% atau 95% gereja-gereja di Indonesia ini gereja versi Barat. Mereka punya suatu ungkapan, rumusan Gereja Barat khas, 3 pribadi dalam satu hakikat. Bagi orang Kristen, baik Barat dan Timur, kita bisa memahami makna ini. Tapi bagi orang yang bukan Kristen, ini rawan. Kalau mereka tidak dijelaskan maksudnya, mereka bisa memiliki bayangan pribadi, ada 3, yang disatukan dalam satu hakikat. Ini orang yang kurang paham tentang istilah ini bisa mengembangkan imajinasi dan menganggap rumusan 3 pribadi dalam satu hakikat ini bukan menjadi Tritunggal Allah yang Esa, tapi menjadi triteisme. Dan yang kayak begini ini terjadi di mana-mana. Baik dengan orang Muslim maupun kelompok-kelompok bidat Kristen yang asalnya dari gereja-gereja Barat. Istilah 3 pribadi dalam satu hakikat ini itu lebih baik, lebih enak kalau kita melihat rumusannya langsung dari bahasa Inggris, dari bahasa Yunani, itu lebih enak didengarkan. Ini ada problem transliterasi istilah. One substance in 3 persons. Jadi ada 3 pribadi, tapi di dalam satu substansi, di dalam satu entitas. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris ini, sedikit lebih enak, lebih tereduksi tingkat kesalahpahaman daripada kita ngomong 3 pribadi dalam satu hakikat dalam bahasa Indonesia. Atau kalau mau pakai bahasa Yunani-nya lebih enak lagi. Satu ousia dalam 3 hipostasis. Lah, masalahnya
Apakah orang-orang di Indonesia familiar dengan istilah-istilah Yohani? Ousia itu apa? Hipostasis itu apa? Tidak kan? Oleh karena itu, sejauh yang saya amati, penjelasan yang sama, tetapi menggunakan istilah yang berbeda dari gereja timur, itu lebih dapat diterima oleh orang-orang Indonesia. Gereja timur rumusannya itu 3 hipostasis atau 3 sifat di dalam satu wujud. Sebenarnya sih, mau pakai 3 pribadi dalam satu hakikat dalam bahasa Indonesia, atau one substance in 3 persons dalam bahasa Inggris, atau satu ousia dalam 3 hipostasis, atau rumusan gereja timur 3 sifat dalam satu wujud. Ini semuanya sama, itu hanya padanan kata. Tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia ini harus diberi penjelasan lebih. Karena kita bisa terjebak dalam kesalahpahaman dalam memberi makna pribadi-pribadi, 3 pribadi-pribadi Allah yang ada dalam satu hakikat. Kalau kita nggak hati-hati memberi penjelasan, cenderung orang membayangkan teisme ada 3 dewa yang terpisah-pisah. Ini karena masalah kendala bahasa. Nah, saya ingin menjelaskan akar kata, sejarah kata pribadi yang digunakan untuk Allah. Karena ini bukan bahasa asli bahasa Yunani yang dipakai oleh bapak-bapak gereja. Kata pribadi dalam buku-buku teologi gereja barat itu dari bahasa Inggris persons. Dan bahasa Inggris persons, pribadi-pribadi Allah, itu berasal dari bahasa Latin personae. Yang mana personae ini baru dipakai oleh bapak-bapak gereja barat untuk memberikan penjelasan Tritunggal dalam bahasa Latin itu di abad keempat. Aslinya tidak menggunakan bahasa Yunani yang asli, tidak menggunakan kata personae. Bapak-bapak gereja di atas abad ketiga keempat, misalnya Jerome atau Yerome atau Hieronymus, ini yang menggunakan kata personae untuk menyebut Bapak dan segala macam aktivitasnya, Anak dan Roh Kudus menggunakan kata ini. Personae yang dipakai oleh Yerome itu terjemahan ke dalam bahasa Latin dari kata hipostasis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kita lihat konteks kata personae di abad keempat, apakah sama dengan kata persons atau pribadi di dalam abad 20 yang kita pahami secara umum? Jelas berbeda. Karena Jerome tidak mengenal kata pribadi secara psikologi seperti yang dikembangkan oleh Sigmund Freud tentang psikologi manusia. Kata personae yang digunakan oleh Jerome itu transliterasi dari hipostasis, yaitu istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan alat dan aktivitas kealahan. Hipostasis itu sendiri, ini untuk mencari padanan katanya sulit. Karena terus terang tidak semua bahasa asing, istilah asing, bisa diterjemahkan secara langsung dalam padanan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Hipostasis itu harus didefinisikan, karena kita tidak punya padanan kata. Suatu keberadaan yang hidup, organik, dan dia beraktivitas. Dia dinamis. Nah, untuk menerjemahkan suatu keberadaan yang organik dan dinamis ini, tidak salah Jerome menerjemahkan dengan kata personae yang akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi kata persons. Tidak salah. Tapi ingat, kata personae ini dipakai untuk menggambarkan aktivitas di dalam Allah yang Esa. Bukan dalam definisi psikologi manusia yang harafiah, yang bertulang dan berdaging,
yang antara pribadi yang satu dengan yang lain terpisah-pisah. Bukan dalam makna itu. Jadi kita harus lihat kata ini dipakai dalam abad keempat bagi Allah, di mana Allah itu Esa. Jangan sekali-kali memaknai kata personai atau persons atau pribadi yang dipakai Jerome untuk menjelaskan Tritunggal dengan pola pikir orang-orang modern, dengan cara pandang psikologi seperti yang dikembangkan oleh psikolog analisa Sigmund Freud. Ini salah fatal. Sehingga kajian yang harusnya kajian metafisika, bahasa-bahasa dalam pemahaman metafisika, dicampur aduk, diubah, dibalik menjadi bahasa-bahasa dan pemaknaan secara manusia. Ini kelirunya di situ. Kita harus berhati-hati di sini. Kata pribadi itu karena ada semacam kata pribadi manusia itu antara satu yang lain, pribadi saya dengan pribadi Pak Anwar, dengan pribadi Pak Reno, itu tidak sama dan terpisah-pisah. Nah, kalau kita memahami pribadi Allah, seakan-akan pribadi Allah itu dalam pengertian manusia, yang antara pribadi yang satu dan yang lain itu terpisah-pisah, itulah letak kesalahpahaman orang-orang terhadap Tritunggal yang diimani orang Kristen. Dia memaknai Tritunggal itu bukan keesaan Allah, tetapi triteisme. Sehingga ada pergeseran makna karena problem kendala bahasa. Tritunggal yang menjelaskan Allah itu Esa dalam iman Kristen, berbelok arahnya menjadi triteisme atau penyembahan terhadap tiga dewa. Tritunggal ada sesuatu yang hidup dan dinamis dan beraktivitas di dalam Allah itu terikat di dalam wujud Allah yang Esa. Tidak seperti manusia antara pribadi yang satu dan yang lain itu terpisah-pisah. Ini harus hati-hati. Mau tidak mau, kita harus perhatikan banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab Allah itu digambarkan seperti seakan-akan dia manusia. Istilah akademisnya antropomorfisme. Antropo itu manusia, morfisme itu menyerupai. Allah digambarkan dalam istilah-istilah seakan-akan dia menyerupai manusia. Ini kiasan. Antropomorfisme. Kita sering jumpai ayat-ayat di dalam Alkitab, tangan Allah, jari Allah, pikiran Allah, mata Allah. Seakan-akan Allah punya apa? Punya anatomi bukan? Betul kan? Jadi banyak ayat di dalam Alkitab, Allah itu digambarkan seakan-akan dia memiliki organ. Antropomorfisme. Tapi ingat, itu hanya suatu gaya bahasa, upaya untuk menjelaskan Allah, yang mana kita harus tahu pasti, antropomorfisme, cara menggambarkan Allah seakan-akan dia manusia, kita tidak boleh terjebak sehingga kita membayangkan Allah itu benar-benar antropos. Allah yang digambarkan seakan-akan seperti manusia, kita harus sadar bahwa dia bukan manusia, itu hanya istilah atau gaya bahasa untuk menggambarkan Allah. Jadi nggak salah kalau ayatnya mengatakan ada mata Allah menjelajah seluruh bumi, maka jahatlah perbuatannya di mata Allah. Tidak salah kata mata Allah, tapi akan salah jikalau mata Allah dimaknai secara harafiah seperti matamu. Tangan Allah yang kuat menuntun mereka. Tidak salah kata ayat Alkitab bahwa tangan Allah sedang menuntun mereka. Tetapi tangan Allah itu berbeda dengan tanganmu. Termasuk kata pribadi Allah yang ada di dalam wujud Allah yang Esa. Kalau kita memaknainya seperti sama dengan pribadi manusia, jelas keliru.
Jadi, seringkali yang saya lihat di dalam diskusi tentang iman Kristen, banyak pihak yang salah paham, dia tidak memaknai antropomorfisme ini sebagai gaya bahasa yang menggambarkan Allah akan seperti manusia, tapi mereka malah bertindak kejauhan. Antropomorfisme dimaknai seakan-akan Allah itu seperti sama dengan antropos, seperti manusia. Contoh ya ini, contoh ayat yang menggambarkan Allah itu seakan-akan punya organ. Di dalam 1 Raja-Raja 8:5, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Lihat. Ayat ini menggambarkan Allah seakan-akan Allah punya dua organ. Punya tangan dan mulut Allah. Nggak salah ayatnya. Tapi kalau kita membayangkan tangannya Allah seperti tangan kita, mulut Allah seperti mulut kita, itu yang keliru. Nih ayat yang lain. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Allah seakan-akan digambarkan punya jari kan? Tidak salah ayatnya. Tapi kalau kita membayangkan jari Allah itu seperti jari kita, itulah yang keliru. Berarti dia yang tidak paham gaya bahasa majas antropomorfisme. Coba lihat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Loh, Tuhan kok punya mata? Ya nggak salah ayatnya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tidak salah ayatnya yang menuliskan kata mata Tuhan. Tapi kalau Anda memaknai secara harafiah, mata Tuhan seperti matamu, yaitu yang keliru. Ini lagi. Hakim-hakim 9, Judge, Hakim-hakim 9:13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lihat. Ada hati Allah dan hati manusia. Allah kayak punya organ hati kan? Tidak salah ayatnya. Tapi akan salah kalau kita menyamakan hati Allah itu seperti hati manusia. Tinggikan Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Loh, ternyata Allah tuh punya tempat injak, punya kaki toh. Ya tidak seperti itu. Ungkapan-ungkapan antropomorfisme ini penuh di dalam Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang menjadi kekeliruan fatal jikalau gaya bahasa, kiasan, ungkapan yang antropomorfisme ini itu dimaknai, disamakan dengan manusia apa adanya. Itulah letak kekeliruannya. Kenapa Yerome menggunakan kata personai sebagai terjemahan hipostasis? Karena kita tidak bisa menolak banyak ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Allah, firman Allah dan roh Allah, dia memiliki kehendak, dia punya perasaan, dan dia beraktivitas. Dan untuk menggambarkan hal-hal semacam ini, nggak salah Yerome. Kata hipostasis dalam bahasa Yunani, dia terjemahkan dengan personai. Karena memang di dalam banyak ayat di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Allah, firman Allah dan roh Allah, itu ditulis dalam ayat-ayat yang menggambarkan dia memiliki kehendak, dia punya rencana, punya perasaan, dan dia beraktivitas. Bukankah itu menggambarkan sesuatu yang berpribadi? Allah, firman Allah dan roh Allah, dia beraktivitas, dia dinamis, dan dia organik, dia hidup. Tapi tentu saja, aktivitas dan kehidupan Allah itu di dalam keilahiannya, yang jelas-jelas berbeda dengan aktivitas dan tindakan kita manusia yang terbatas ruang dan waktu. Jadi, begitu ada banyak ayat menjelaskan bahwa ada 3 hipostasis yang berbeda. Ada hipostasis Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, yang semuanya itu ada di dalam satu wujud, satu entitas, satu substansi, maka benarlah apa yang ditulis Jerome. Yang jadi problem adalah orang yang tidak memahami makna tentang istilah ini. Jadi ingat ya, keberadaan Allah, Allah itu memiliki firman dan memiliki roh. Keberadaan firman Allah dan roh Allah itu terikat berada di dalam wujud Allah yang esa. Bukan sebagai keberadaan yang terpisah antara firman terpisah dengan roh, roh terpisah dengan Bapa. Bukan seperti itu. Ya, Bapa itu sesuatu yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang berpribadi. Banyak sekali ayat kita tunjukkan bahwa Bapa atau Allah yang esa itu adalah suatu sosok yang berpribadi. Coba Bilangan pasal 16 ayat 22. Tolong Pak Anwar bacakan Pak Anwar. Siapa? Bilangan 16 pasal 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Ini doanya Abraham di saat Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora. Perhatikan ayat yang saya garis bawahi. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Artinya apa? Allah yang esa atau Bapa itu memiliki emosi. Coba lihat, masakan engkau murka? Loh, ternyata Allah itu bisa marah. Melihat kebejatan Sodom dan Gomora yang melakukan penyimpangan seksual, menyembah berhala dengan mengorbankan anak-anaknya mereka sendiri. Tuhan marah, Tuhan murka. Termasuk 1 Tawarik 13:10. Maka bangkitlah murka Tuhan. Allah digambarkan memiliki perasaan, punya emosi. Dia bukan patung yang tidak bisa merasakan apapun. Dia dinamis. Di 2 Tawarik 3:12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Tuhan yang marah, dia berdoa minta ampun, supaya janganlah engkau terus-terusan marah ya Tuhan. Ada perubahan. Dari emosi yang marah menjadi tidak marah. Apakah ini bukan pribadi? Pribadi. Coba, di dalam ajaran doa Bapa kami, bagian yang terakhir, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuh, artinya apa? Allah itu bukan sesuatu yang seperti berhala yang mati, yang tidak bisa apa-apa. Dia memiliki aktivitas. Digambarkan memiliki perasaan dan memiliki kegiatan. Ini lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, Allah punya rasa cinta. Semua gambaran ini tidak kita harus mengakui bahwa keberadaan Sang Bapa, hipostasis Bapa itu adalah suatu keberadaan yang berpribadi. Itu terlalu banyak. Demikian juga firman Allah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kata putra atau anak tunggal Allah itu adalah kata kiasan, padanan kata untuk menyebut tentang firman Allah. Jadi anak tunggal Allah itu sama dengan firman Allah. Lihat, pada waktu Sang Firman menjelma menjadi manusia, Yesus sebagai firman yang berinkarnasi tercatat di dalam Alkitab bisa sedih. Maka masgullah hati Yesus. Masgul ini bahasa Melayu lama yang sudah tidak dipakai di dalam pergaulan saat ini. Artinya masgul itu suatu hati yang sedih, mendalam. Loh. Ada
aktivitas psikologi. Allah sedih. Tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Loh, firman yang berinkarnasi menjadi manusia bisa memiliki belas kasihan, rasa iba kepada yang lain. Ini fakta-fakta ayat. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku harus katakan dan aku sampaikan. Artinya apa? Yesus sebagai firman Allah menunjukkan suatu ketaatan. Apa yang Bapak ingin sampaikan itu yang akan dia sampaikan. Karena apa? Dia firman Allah. Lihat. Firman Allah hanya mengatakan apa yang ingin Allah sampaikan. Jadi sangat jelas ayat Yohanes 4:12-49 bahwa Yesus hanya bisa mengatakan apa yang ingin Allah sampaikan. Kalau Allah tidak mau sampaikan, dia tidak akan ngomong. Itu paling gampang kita bisa lihat kasusnya tentang di saat Yesus mengatakan bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tapi manusia tidak ada yang tahu. Begitu dia ditanya, kalau gitu kira-kira kapan kiamat? Udah aku bilang hanya Allah yang tahu dan Allah tidak akan memberitahukan kapan kiamat kepada siapapun juga. Masih ditanya, kira-kira kapan kiamat itu datang? Terus kan ngomong, aku nggak tahu. Bapakku yang tahu, aku nggak tahu. Itu ungkapan apa? Sindiran atau mungkin orang kalau dalam bahasa Jawa itu pegel. Udah dibilang tidak ada yang diberitahu tentang kapan kiamat. Aku tahu, tapi kalau Bapak tidak memberitahu, ya tidak akan aku beritahu kepada siapapun yang tanya kapan kiamat itu datang. Jadi selama Allah Bapak tidak mau memberitahukan, Yesus tidak akan memberikan pernyataan apapun. Tapi apa yang ingin Bapak sampaikan, pasti dia akan sampaikan. Itu gambaran pribadi. Yohanes 6:38, sebab aku, Yesus, telah turun dari surga. Yesus berkata kepada semua orang Israel yang ada di sekelilingnya, aku nih loh turun dari surga. Bukan untuk melainkan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ingat, di dalam ayat ini terlihat ada dua kehendak. Iya betul. Yesus firman yang menjadi manusia. Dia punya kehendak sebagai manusia dan punya kehendak sang firman. Namun dua kehendak kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus itu terikat erat, di mana kehendak kemanusiaan Yesus selalu tunduk dan pasrah total kepada kehendak sang firman. Itu sangat jelas di saat kita membaca ayat pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dua kehendak kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus sangat kentara sekali terlihat di dalam doa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau boleh, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Jadi di dalam ayat tentang doa di Bukit Zaitun apa? Yesus menggambarkan apapun kehendakku, aku pasrahkan kepada kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kehendak kemanusiaan Yesus selalu tunduk di bawah kehendak sang firman, yang mana sang firman itu satu kehendak dengan sang Bapa. Yesus di dalam ayat ini mengaku bahwa dirinya turun dari surga dan fungsinya dia di dunia hanya untuk menuntaskan, to accomplish the will of God. Dia diturunkan, dia berinkarnasi hanya dengan satu misi. Menuntaskan apa yang sudah dirancangkan oleh Bapa mengenai keselamatan. Ayat yang lain sudah. Jadi ada kehendak, ada ketaatan, ada suka, ada iba. Bukankah itu gambaran sesuatu yang berpribadi? Demikian juga Roh Kudus. Roh Allah, hayatnya Allah, di dalam banyak ayat-ayat Alkitab digambarkan sebagai sesuatu yang berpribadi. Contoh ini.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya apa? Bahwa Alkitab memberikan suatu pernyataan bahwa Roh Kudus bisa bersedih. Loh, Roh Kudus bisa bersedih? Bisa. Kalau kita yang sudah diselamatkan, hidup di dalam dosa, dan tidak bertobat, dilukiskan dalam ayat ini sebagai mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi, ayat ini menggambarkan bahwa Roh Kudus, hayatnya Allah, itu bukan sesuatu yang seperti patung dan batu, tapi dia sesuatu yang berpribadi. Ayat yang lain, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Setelah Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiuplah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Loh, Roh Kudus di dalam perjanjian lama digambarkan dia memiliki kuasa untuk mengendalikan seseorang, untuk orang itu melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi kayak semacam apa ya? Kontrol. Jadi Roh Kudus bisa masuk, menginterferensi seseorang, dia kontrol, dia kendalikan, dan dia kuasai untuk melaksanakan apa yang dia kehendaki. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu loh. Roh Tuhan bisa berkuasa dan mengendalikan orang. Artinya Roh Tuhan itu sesuatu yang berpribadi. Yang jelas kita tidak bisa samakan Roh Tuhan seperti rohnya manusia. Jangan sama sekali beda. Katanya bisa sama Roh Tuhan, subjeknya kita ganti roh manusia, itu maknanya jauh beda. Tapi sejauh yang ditulis dalam ayat-ayat Alkitab, Roh Tuhan dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa dia sesuatu yang berpribadi. Bahkan dia bisa membuat suatu mujizat. Contohnya di dalam Filipus. Di dalam suatu perjalanan, tiba-tiba Filipus dikuasai Roh Tuhan, dan Roh Tuhan melarikan Filipus. Jadi Filipus dipindahkan tempat secara paksa, secara ilahi, secara ajaib, dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain, hanya untuk ditemukan dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini artinya bahasa sinonimnya itu kasim. Sida-sida bahasa Indonesia yang lainnya itu kasim. Kasim itu orang-orang di suatu kerajaan yang dikebiri supaya dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu artinya kasim atau sida-sida. Nah, Filipus atas kehendak Allah, dia bisa dipindahkan secara fisik, berpindah ke tempat entah berapa kilometer saya nggak tahu, hanya untuk dipertemukan dengan kasim orang kebiri dari Ethiopia. Artinya apa? Roh Tuhan bisa beraktivitas dan bisa bertindak, melakukan suatu aktivitas. Jadi, semua yang di dalam diri Allah itu bukan seperti berhala. Allah yang kita imani, Bapa, firman Allah, Putra, atau Roh Kudus, rohnya Allah, semua digambarkan sebagai sosok yang hidup dan bisa beraktivitas, punya kehendak, punya perasaan. Oleh karena itu, banyak sekali kata-kata di dalam Alkitab selalu digambarkan dalam bentuk antropomorfisme. Namun ini berbeda dengan antropos. Allah kita, dia bertindak, mengontrol, berperasaan, dia beraktivitas. Dia dinamis, dia organis. Kesalahan fatal dalam diskusi lintas iman, pihak polemikus muslim maupun kelompok-kelompok aliran sesat, itu jatuh ke dalam falasi karena dia tidak bisa memahami dengan benar kata-kata kiasan untuk Allah, dia maknai secara harafiah. Dia tidak bisa membedakan kajian metafisika untuk hal-hal yang transcendence. Dia paksakan kajian yang metafisika menjadi kajian yang bersifat physically, seakan-akan sama seperti manusia. Nih, saya sisipkan lagi, ingat ya. Di dalam kita belajar tentang Allah, ingat, Paulus di dalam 1 Timotius 1:17 mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya
bagi raja segala zaman, Allah yang khadim, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang esa, itu tidak ada yang bisa melihat dalam wujud ilahinya. Tidak ada satu manusia yang bisa melihat wujud Allah yang asli. Tidak ada satu manusia yang bisa melihat wujud firman Allah yang ilahi, yang asli, yang satu di dalam Allah. Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat wujud rohnya Allah, hayatnya Allah. Sekalipun Allah di dalam ayat kisah para rasul tadi yang kita baca, dia bisa memindahkan Filipus secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang terpisah ratusan atau puluhan kilometer. Tapi Filipus pun tidak akan pernah tahu, dia tidak pernah bisa melihat dan menyaksikan seperti apa roh Allah dalam keilahian. Yang bisa dilihat, kita hanya bisa melihat teofani Allah atau jelmaan Allah atau inkarnasi Allah. Bahkan di dalam surat tulisannya Timotius adalah tulisannya Paulus, penegasan bahwa Allah itu esa dan dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat oleh mata secara fisik diulang beberapa kali. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini connect dengan Yohanes pasal 1 ayat 18. Tak seorang pun melihat Allah. Dalam wujud keilahian, Bapa, Anak atau firman Allah, dan Roh Kudus atau hidupnya Allah, tidak ada yang bisa melihat. Tetapi Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh ciptaan, Allah yang esa itu, kalau dia tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita ciptaannya, itu bukan Allah. Karena apa? Dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya untuk berkomunikasi dengan kita ciptaannya. Oleh karena itu, Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa dilihat manusia, yang esa wujudnya, esa substansinya, dia bisa dikenal sejauh dia menyatakan dirinya. Kita hanya bisa mengenal, memahami Tuhan jikalau melalui teofani atau pernyataan-pernyataan Allah yang lain, termasuk inkarnasi. Tanpa jelmaan Allah, tanpa teofani dan inkarnasi, tanpa firman Allah atau pewahyuan, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Allah. Gambaran bahwa kita mengimani Allah yang berpribadi, hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam ajaran agama Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digambarkan sebagai sosok ilah Allah yang berpribadi. Dia bisa mengasap manusia yang berdosa. Dia bisa murka. Kita bisa lihat banyak ayat bahwa Allah itu mengasap, memurkai suatu kaum. Artinya dia bisa punya emosi. Bahkan di dalam surat Ali Imran yang menjadi ayat favorit yang saya pakai di Facebook, bahwa Allah itu pembuat tipuan yang terbaik. Allah bisa menipu loh di dalam Al-Quran. Itu surah Ali Imran 54. Makaru wa makarullah walau khairul makarin. Wallahu khairul makarin. Ini menarik. Dan Allah adalah pembuat tipuan atau tipu daya yang terbaik. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu ada terjemahan yang diperbaiki, yang mana kata itu tidak ada di dalam ayat. Di dalam ayat itu cuma dikatakan wa makarullah wallahu khairul makarin. Dan Allah khairul sebaik-baiknya makarin, pembuat tipu daya. Allah adalah sebaik-baiknya pembohong. Kalau kita ngomong secara literal. Tetapi di dalam terjemahannya diberi terjemahan yang diperhalus, Allah itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya.
Padahal tidak ada kata pembalas di sini. Tidak ada kata aman, apa bahasa Arabnya revenge itu apa ya? Avenger. Saya lupa. Tidak ada kata membalas. Andai kata ini ditafsirkan bahwa Allah itu pembalas tipu daya yang terbaik, harusnya diberi tanda kurung. Kenapa? Karena kata pembalas tidak ada di dalam teks. Tapi masalahnya apa? Kata yang seharusnya itu terjemahan tidak diterjemahkan dengan apa adanya. Kata yang seharusnya tafsiran dalam tanda kurungnya dibuka sehingga bisa mengecoh pembaca seakan-akan memang seperti itu artinya. Padahal tidak ada kata pembalas di dalam ayat ini. Anda kok lihat secara literal? Khairul makarina. Khairul sebaik-baiknya, makarina pembuat tipu daya, pembuat kebohongan. Jadi kalau kita membaca secara literal, Allah bisa membohong menurut teks ini. Jadi kalau ada orang yang suka menipu, ingat ya, sebaik-baiknya tipuanmu, Tuhan bisa lebih lagi menipu kamu. Kira-kira begitulah. Tapi kata pembalas tipuan ini tidak ada kata pembalas di sini. Jadi seharusnya sih, kalau ditafsirkan seperti itu, kata tafsiran dimasuk dalam kurung. Tidak boleh dibuka seperti itu. Al-Muntakim, ya maaf tadi saya lupa. Pembalas itu Al-Muntakim, Avenger. Kata Avenger atau Al-Muntakim tidak ada di dalam ayat. Artinya terjemahan tadi itu bukan terjemahan, tetapi tafsiran yang dimasukkan dalam terjemahan supaya menjadi diperhalus. Ini kurang jujur lah. Jadi dalam Al-Quran, Tuhan itu adalah pembuat penipu yang terbaik. Tidak ada kata al-muntakim, pembalas nada. Allah juga bisa mengelabui. Contohnya di saat penyaliban Yesus, di dalam ayat ini ditafsirkan bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi Allah menggantikan orang lain yang diserupakan dengan Yesus untuk disiksa dan dibunuh di kayu salib, menggantikan posisi Yesus. Dan di saat Allah melakukan penyerupaan itu, sekian banyak orang terkelabui. Artinya apa? Allah punya aktivitas, punya sifat, suka menipu dan mengelabui. Nih, ini kan gambaran sesuatu yang berpribadi kan? Terserah ini benar apa tidak, terus terang saya tidak percaya Al-Quran. Tetapi ayat-ayat tentang seperti ini menggambarkan bahwa Allah di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sesuatu yang berpribadi. Bahkan di dalam ilmu kalam, gambaran Allah yang berpribadi sangat-sangat jelas dan detail. Kehendak, Allah memiliki kehendak. Allah memiliki berkuasa. Dia bisa melihat, tentu dalam makna melihatnya Allah itu tidak sama dengan melihatnya manusia. Dia bisa mengetahui segala sesuatu, punya ilmu, dia bisa mendengar, dia bisa berkata-kata. Mustahil Allah itu bisu. Ini di dalam, kalau kita baca 20 sifat-sifat Allah dalam ilmu kalam, kita akan mendapatkan suatu gambaran bahwa Allah yang diimani orang muslim pun adalah sesuatu yang berpribadi. Jadi aneh, kalau di dalam iman mereka sendiri, mereka meyakini sosok gambaran Allah yang berpribadi, terus dengan cepatnya mereka mencaci maki dan menuduh orang Kristen, ya Allahnya kok berpribadi. Nah ini kan sesuatu yang kurang fair. Yang jadi masalah itu tadi yang saya jelaskan. Kata pribadi untuk Allah itu tidak boleh disamakan dengan cara pandang psikologi modern seperti memahami pribadi manusia. Karena Allah dengan pribadi-pribadinya itu bukan sama seperti pribadi saya yang terpisah dengan istri saya, pribadi saya berbeda dengan tetangga saya. Tidak seperti itu. Bahwa firman Allah dan roh Allah itu adalah pribadi-pribadi yang satu di dalam wujud Allah yang esa. Dia dikatakan berpribadi karena firman Allah, Allah dan roh Allah. Dia dinamis, dia hidup, dan dia beraktivitas. Dalam pengertian itu harusnya. Ingat ya,
Allah itu satu entitasnya. Karena Allah itu hanya ada satu wujud, satu entitas, satu substansi, maka tidak ada banyak kehendak di dalam Allah. Jadi meskipun ada firman, ada roh Allah, ada Allah, ketiganya hanya memiliki satu kehendak. Apa yang dikehendaki Bapa, itulah yang dikehendaki anak. Apa yang dikehendaki anak, itulah yang dikehendaki Roh Kudus. Karena apa? Karena firman Allah, Sang Putra, dan Roh Kudus, hayatnya Allah, itu semua ada di dalam satu wujud Allah yang esa. Jadi hanya ada satu kehendak. Karena hanya ada satu Allah yang esa, hanya ada satu entitas Allah yang esa, hanya ada satu wujud Allah yang esa, kuasa Allah dan energi Allah itu hanya ada satu. Kuasa Sang Bapa itu sama dengan kuasa Sang Anak, sama dengan kuasa Sang Roh Kudus. Tidak ada berapa kuasa, hanya ada satu kuasa. Karena apa? Karena firman Allah ada di dalam Allah, roh firman Allah ada di dalam Allah, roh Allah ada di dalam Allah. Ketiganya itu Allah yang esa. Jadi hati-hati ya. Kita harus berhati-hati bahasa yang dipakai untuk menggambarkan Allah dan kealahan itu tidak boleh disamakan dengan manusia. Sekalipun bahasa yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas Allah dan kealahan sering menggunakan gaya bahasa antropomorfisme, seolah-olah Allah memiliki organ dan anatomi seperti manusia, tapi tidak boleh dimaknai secara harafiah seperti benar-benar manusia. Maknanya beda. Bukan salah ayatnya yang mengatakan Allah menciptakannya dengan jari Allah. Yang kalau kita membayangkan jari Allah itu seperti jarinya saya, itulah yang keliru. Kalau kita menyamakan istilah-istilah untuk Allah dan memaksa pemahamannya itu sama untuk manusia, kita sedang memaksa Allah yang ilahi, yang tidak terbatas apapun, yang maha hadir, menjadi turun derajatnya, terbatas ruang dan waktu, yang sama seperti kita para makhluk yang ada ini. Ini kesalahan fatal. Contoh, cara pandang yang keliru, yang kemarin hari Rabu lalu, kemarin ini, saya mengisi materi di alumni SMA 70 Jakarta. Ada pertanyaan, tolong jelaskan, Yesus kok duduk di sebelah kanan Allah? Nah, tanpa disadari, ibu yang kebetulan namanya kayak saya, nama saya Gracia, ibu yang bertanya itu namanya Sola Gracia, mirip nama saya. Dari pertanyaan Ibu Sola Gracia dari alumni SMA 7 Jakarta, dia membayangkan Tuhan, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu, bukan dalam kata kiasan antropomisme, tapi dia memaknai seakan-akan Allah dan Yesus duduk berdampingan seperti manusia duduk berdampingan. Lah kalau dia memaksa ayat ini dalam pengertian yang begitu harafiah, maka tanpa disadari yang membayangkan Tuhan Allah dan Yesus duduk berdampingan kanan kiri ini menjadikan mereka itu sesuatu yang tidak omnipresent, sesuatu yang tidak omnipoten, dia terbatas ruang dan waktu, Allah di surga duduk berdampingan dengan Yesus, di belakangnya Yesus tidak ada Allah, di bawahnya Allah tidak ada Allah, Allah tidak menguasai, tidak maha hadir. Stefanus yang sedang hampir mati di rajam batu, di sampingnya nggak ada Allah. Kenapa? Karena Allahnya ada di surga, sedang duduk berdampingan kanan kiri dengan Yesus. Ini keliru. Ini loh, cara kita memahami ayat, kita harus hati-hati. Setiap kata yang dikaitkan tentang kepada Tuhan, aktivitas keilahian, sama sekali tidak boleh ditarik maknanya secara harafiah. Apalagi kata duduk di sebelah kanan Allah ini ungkapan gaya bahasa Yahudi yang artinya Yesus duduk di sebelah kanan, artinya Yesuslah yang berkuasa dan yang memerintah. Itu gaya bahasa. Jadi kalau nggak memahami gaya bahasa, terus cara menarik kesimpulan suatu ayat tentang Allah ini dalam pengertiannya benar-benar manusia physically, ini kita sudah menurunkan derajat Allah yang maha hadir, maha kuasa menjadi terbatas ruang dan waktu yang tidak maha hadir.
Ingat ya, Allah itu metafisika. Bahasa-bahasa di dalam kajian metafisika tidak boleh disamakan dengan bahasa-bahasa untuk kajian fisika atau physically yang bersifat fisika. Jadi kalau menggambarkan Allah itu duduk kanan kiri dengan Yesus di surga, artinya dia tidak ada di sini, dia tidak ada di sana, dia ada di atas sana, cuma duduk kanan kiri. Di mana-mana nggak ada Allah karena Allah sedang terlokalisir di suatu ruang dan waktu di atas sana. Itu cara berpikir yang keliru. Jadi kesimpulan seri yang ke-20 ini, hati-hati. Bahasa untuk hal-hal yang bersifat fisik, kajian-kajian material, atau tentang alam, itu tidak boleh disamakan dengan kajian-kajian metafisika atau kajian-kajian tentang Allah dan kealahan. Para polemikus muslim dan aliran bidat seringkali jatuh di masalah ini. Mereka mencampur adukkan menjadi kacau balau istilah-istilah metafisika untuk Allah ditafsirkan secara istilah-istilah fisika. Kajian yang supranatural dilebur, dibolak-balik, dioplos gak karu-karuan menjadi kajian natural. Ini kekeliruan karena dia tidak bisa menempatkan kajian yang benar dengan cara yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gracia. Baik teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa untuk BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe pada channel Inyo Manis, Keluarga Iman Rasuli, dan channel-channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam ini. Di antaranya ada Jcom Channel, Pavel 88 Channel, Scott Orang Indonesia, Piong 77, Martir Channel, Batu Penjuru, Juginsu Broadcast, Juginsu Official Channel, dan juga masih banyak dirilai oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya yang tidak bisa kita bacakan satu persatu. Mohon maaf ya. Untuk yang terbeban memberkati pelayanan Pak Gracia, kami sertakan nomor rekening Pak Gracia di kolom chat dan deskripsi. Dan bagi yang mau bergabung dengan kami, bisa di Telegram, ya, t.me Keluarga Iman Rasuli. Ya, satu lagi yang terpenting, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menabur, ada juga yang menuai. Jadi jangan lupa ya, setiap kali pakai video pengajaran, jangan lupa merepost, meresend, atau mungkin bisa ditranslate ke bahasa lain agar bisa disend ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi tugas kita hanya sebagai pemberita kabar sukacita, kita nggak pernah tahu kapan, di mana, seberapa banyak orang yang akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan kuat dan hebatnya kita. Terima kasih semuanya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan, Bro Scott. Baik, terima kasih Pak. Tapi sebelum kita ini sesi tanya jawab, apa enggak ini dulu break untuk Pak Yomanis minum dulu atau gimana Pak? Lanjut aja ya. Lanjut aja, tidak apa-apa. Saya sambil ngomong saya minum sendiri. Baik, baik. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini, lumayan banyak ya. Pertama dari Pak Prasetya, ya, dari Pak Prasetya. Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Gambar wujud Allah sejak kapan? Selain inkarnasi atau sebelum? Setelah inkarnasi. Kan ada ayat yang mengatakan di dalam Dia, di dalam Yesus, berdiam segala kepenuhan kealahan. Jadi di dalam inkarnasi Yesus yang wujud nuzulnya, wujud turunnya dia ke dunia adalah fisik. Di dalam yang kelihatan ini, inkarnasi ini, ada Sang Firman yang dikatakan sepenuhnya Allah. Jadi Yesus mengosongkan dirinya, di dalam dia ada kepenuhan kealahan itu dalam pengertian inkarnasi. Bukan. Masih ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Pras ini. Gambar wujud mengacu pada apa? Kelahiran atau perwujudan Malak Yahweh dan kemanusiaan Yesus? Kemanusiaan Yesus. Jadi dia itu adalah inkarnasi Sang Firman.
kita hanya bisa melihat Allah sejauh Allah menyatakan diri. Kita hanya bisa tahu Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Ya, wujudnya Allah itu kita nggak ada, kan dibilang tidak seorang pun yang melihat Allah. Artinya tidak ada yang tahu seperti apa rupa Allah itu. Sejauh dia menyatakan teofani dan berinkarnasi, sejauh itu kita bisa memahami. Selain itu, selain Allah menyatakan dirinya dalam wujud berbagai jelmaan, kita nggak ada yang tahu. Baik, pertanyaan berikut ya Pak, dari Pak Darno. Bagaimana kita menjawab orang yang mengolok Allah yang menyesal? Apakah ada counter attack untuk menjawab ini? Terima kasih Pak. Wong di dalam Islam aja Allah yang menipu bisa kok. Itu kan suatu gaya ungkapan para penulis-penulis nabi-nabi di dalam Alkitab bahwa Allah itu memiliki perasaan. Dia bisa marah, dia bisa menghukum suatu kaum kalau kaum itu bejat, perilaku free sex-nya suka membunuh, jahat sekali, digambarkan Allah itu murka dan mengazab. Allah punya emosi. Itu gaya bahasa semua para nabi. Kalau yang seperti ini dipertanyakan, Allah kok menyesal? Lah kenapa Allah kok menipu? Kamu nggak bingung? Di kitabmu loh Allah menipu, penipu terbaik. Bahkan dia bisa mengelabui dalam konteksnya Al-Quran. Dia bisa mengelabui orang sekian abad. Sampai dalam frame-nya Islam, sekian abad orang tertipu bahwa yang disalib bukan Yesus tapi orang lain loh. Allah bisa menipu, mengelabui sekian abad, bisa kok. Jadi itu suatu pertanyaan dari orang yang belum memahami gaya bahasa, ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan Allah dan keilahian. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Manusia. Sebentar, Pak Manusia. Oke, dari Pak Manusia pokoknya lah. Pertanyaan, mengenai Allah dalam Islam punya dua tangan kanan, apakah dimengerti sebagai antropomorfisme atau fisik, Pak? Kan wilayah saya untuk menjawab. Itu ayatnya agama lain, biarlah ustadz-ustadz yang menjelaskan kenapa Allah kok hanya punya dua tangan dan semua kanan. Itu biarlah mereka yang menjelaskan, karena saya sering melihat itu menjadi bahan olok-olokan di Facebook ya. Jadi sebagaimana mereka orang-orang muslim terbiasa menyerang iman Kristen, memaknai gambaran Allah di dalam Alkitab secara physically, dibalas sama orang-orang Kristen, lah Allahmu lo cacat, tangannya kan semua. Ini kan olok-olokan di Facebook. Tapi saya dalam forum ini, saya tidak memberikan pernyataan, biarlah tanya kepada ulama-ulama, mereka yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mereka imani, dan itu bukan urusan saya. Terima kasih. Baik Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada tambahan pertanyaan dari Pak Darno. Bisa nggak bagi slide materi untuk peserta Zoom ini Pak nantinya? Malam ini saya akan kirim atau besok ke grupnya Keluarga Iman Rasuli. Jadi biar nanti grupnya bisa menyebarkan materi malam ini ke mana-mana. Baik Pak, terima kasih. Ini dari Ibu Sylvia Puspitasari. Ada dua pertanyaan Pak. Pertama, apakah ketika Tuhan Yesus sedih dalam Yohanes 11:33 itu sebagai manusia, perasaannya dalam kemanusiaannya atau juga dalam keilahiannya? Yang kedua, satu-satu dulu Pak, bagaimana? Bisa dalam pengertian kemanusiaan, bisa. Tapi ingat, Yesus itu dua nature, yang satu dengan cara yang unik, yang tidak terpisahkan. Tadi kan saya jelaskan, Yesus punya dua kehendak. Kehendak kemanusiaannya sebagai nuzul, wujud nuzulnya manusia, anak Maria. Dan dia punya kehendak Sang Firman, yang satu dengan kehendak Bapa. Yesus tidak bisa melakukan apapun yang tidak Bapa kehendaki. Yesus hanya melakukan apapun yang Bapa kehendaki. Dan dua kehendak ini bekerja sama, di mana kehendak kemanusiaan Yesus itu selalu taat sempurna, tunduk di bawah kehendak Sang Firman. Jadi apakah pada saat Yesus itu berbelas kasihan, itu perasaan manusianya atau rohaninya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bahwa memang Allah sedang berbelas kasihan kepada orang yang minta ditolong waktu itu, plus kemanusiaan Yesus juga ingin menolong
orang yang sedang kesusahan, yang membutuhkan pertolongannya. Bisa kedua-duanya. Bisa kemanusiaannya, bisa kedua-duanya. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua dari Ibu yang sama. Ketika dikatakan bahwa anak manusia, sebutan favorit Tuhan Yesus ketika inkarnasi menjadi manusia, tidak tahu kapan kiamat, apakah itu berarti dalam keilahiannya dia maha tahu, tetapi dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus tidak akan mengatakan toleransi kepada manusia yang memang tidak boleh tahu. Terima kasih sebelumnya. Itu dia gemes. Bayangkan aja, di dalam ayat yang lain, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu di Korintus berapa itu? Yesuslah yang menjadi hakim hari kiamat yang mengadili seluruh manusia. Tapi Yesus sudah ngomong dari awal bahwa kiamat itu datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah karena tidak ada satupun yang tahu. Nah, di saat Yesus sudah mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu, tidak ada satu manusia pun yang tahu, dia ditanya terus, dia jawab, aku enggak tahu. Dia bisa ngomong itu dalam pengertian, karena Allah tidak mau memberitahu. Bukan berarti dia tidak tahu. Dia tahu kapan kiamat, orang dia hakimnya kok. Bahkan di 2 Petrus 1 ayat 11, Yesuslah yang empunya kerajaan kekal. Dia yang punya surga. Dia menghakimi semua manusia. Masa dia nggak tahu, dia punya surga dan dia hakimnya hari kiamat. Hakim semua makhluk. Termasuk Muhammad akan diadili Yesus dalam ayat ini. Tapi dia tidak mau menyampaikan karena memang Allah tidak akan pernah beritahu kepada siapapun manusia yang tanya-tanya tentang kiamat. Kita hanya diberi peringatan, hidup kudus dan berjaga-jaga, jangan membuat kehidupan kita ini cemar. Hanya itu saja. Selebihnya tidak ada yang tahu dan saya tidak mau kasih tahu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jugingsu. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Di dalam Al-Quran, ada ayat mengatakan bahwa Yesuslah yang memiliki pengetahuan tentang kiamat. Itu ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Tidak, kiamat itu enggak rahasia Allah. Tapi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi, bukan saya beriman kepada ayat Al-Quran. Saya hanya menunjukkan kesamaan bahwa Yesus tahu kapan kiamat, hanya dia tidak mau kasih tahu. Karena apa? Karena Allah tidak mau beritahu kapan itu kiamat. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang Yesus kehendaki. Apa yang Allah ingin katakan, itulah yang Yesus katakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Jugingsu. Saat orang percaya nanti bertemu dengan Tuhan di surga, maka manusia lengkap tubuh, jiwa ada rohnya, dan akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan ketritunggalan Allah, maka hal ini logis. Pertanyaannya, bagaimana dengan Muslim jika mereka ketemu siapa nanti di hari penghakiman kalau Tuhannya adalah zat yang nggak bisa dilihat, lalu siapa yang menghakimi mereka? Terima kasih Pak Gracia. Itu urusannya orang Muslim lah. Ingat ya, di surga pun kita tidak bisa melihat Allah dalam wujud ilahinya. Yang kita bisa lihat adalah inkarnasi Sang Firman yang dalam tubuh yang sudah dimuliakan. Allah hanya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan cara-cara yang bisa dipahami makhluknya. Jadi tubuh kita hancur, kembali ke tanah, tapi ingat, dalam ayat ini dikatakan, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Di saat tubuh jasmani kita hancur menjadi tanah, roh dan kesadaran kita masih eksis. Di saat hari kebangkitan, Tuhan akan memberikan kita tubuh rohani yang seperti, bukan sama, seperti malaikat. Jadi kita akan menggunakan suatu tubuh yang baru, tubuh spiritual, untuk memasuki kehidupan yang akan datang dalam dimensi spiritual. Yang mana di dalam surga nanti ataupun di neraka, tidak ada manusia yang kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nat. Bagaimana pandangan Bapak ketika Yesus bangkit? Apakah dia esensinya sebagai manusia atau kembali ke esensinya, esensi keilahiannya, Pak? Dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah kita akan menggunakan tubuh yang seperti Yesus. Yesus hanya bisa dilihat, firman Allah hanya bisa dilihat dalam bentuk inkarnasi atau kebangkitan, tubuh kemuliaan.
Nangkap ya? Nangkap enggak sini? Iya Pak, lanjut. Firman Allah yang dalam keilahiannya tidak ada satu manusia, satu nabi yang pernah tahu, yang bisa melihat firman Allah dalam keilahiannya seperti apa, enggak ada. Kita hanya bisa mengenal Yesus Sang Firman dalam wujud kemanusiaan inkarnasi atau dalam tubuh kebangkitan, tubuh yang dimuliakan. Di luar itu kita nggak bisa tahu Roh Kudus seperti apa gambarnya Allah, seperti apa gambarnya firman Allah yang asli, nggak ada yang tahu. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Prasetya. Sebelum inkarnasi, bagaimana makhluk surgawi melihat Allah? Kenapa itu disebut teofani? Kenapa itu bukan gambar wujud Allah prainkarnasi? Terima kasih Pak. Di surga mereka hanya melihat cara Allah berkomunikasi dengan makhluk-makhluknya selalu dengan cara yang bisa dipahami oleh makhluknya. Dalam keilahiannya tidak ada makhluk ciptaan yang bisa mengenal Allah. Allah hanya bisa dikenal sejauh dia menyatakan dirinya. Kalau Allah yang maha tinggi, maha kuasa menyatakan keadaannya seperti ini, mati semua kita. Tak seorang pun yang melihat Allah, termasuk apa yang dilihat malaikat itu suatu bentuk suatu bentuk penjelmaan Allah untuk berkomunikasi dengan para malaikat. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak, tidak ada lagi pertanyaan. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih. Terima kasih Pak Gracia, terima kasih Bro Scott. Sebelum kita tutup sesi ini, ada yang mau ditambahkan Pak Gracia? Enggak ada ya, saya cuma mengingatkan hati-hati kalau kita berdiskusi, mengkaji ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan Allah dan kealahan. Mau enggak mau kita menggunakan bahasa manusia, bahasa-bahasa antropomorfisme. Tapi cara kita menarik kesimpulan dan pemaknaannya tidak boleh kita maknai seharfiah. Karena dia tidak bisa disamakan dengan apapun, dia melampaui segala akal, dia tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu cara memaknainya berbeda. Sekalipun digambarkan mata Allah, tangan Allah, jari Allah, hati Allah, pikiran Allah, maknanya beda seperti pikiranmu, matamu, jarimu, mulutmu. Berbeda. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Gracia. Kita tutup acara pengajaran sesi malam hari ini. Kita undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Baik, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami bisa melalui hari ini karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami sudah melalui waktu kami untuk belajar. Kami bersyukur banyak hal yang begitu jelas Engkau sampaikan kepada kami melalui Pak Gracia Pelo. Engkau memakai dia, Roh Kudus Engkau menginspirasikan dan disampaikan kepada kami. Kami bersyukur. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau akan terus memberikan inspirasi kepada setiap kami. Dalam kami menjalani kehidupan, di dalam kami menjalani aktivitas keseharian kami, Engkau memakai kami juga dimanapun kami berada. Dan khusus pada malam hari ini, kami semua yang bergerak di dalam setiap platform media sosial. Engkau memberi kami hikmat, Roh Kudus, dalam kami berkata-kata, di dalam kami memposting. Kami percaya setiap channel YouTube yang malam hari ini merelay semuanya ini, kami percaya semua yang kami lakukan ini, kami percaya Engkau senangi. Hatimu senang pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya setiap yang mendengarkan, apakah secara langsung atau secara tunda, mereka akan menerima sesuatu yang belum pernah mereka terima. Khusus kepada mereka yang mencari kebenaran itu, mari saudara, malam hari ini Anda mendengarkan kebenaran. Kami percaya juga Roh Kudus Engkau sedang mengajar mereka yang terus mencari. Dan kami katakan, Engkau akan mendapatkan lebih lagi saat Engkau membuka hatimu dan menerima apa yang Engkau sudah dengar pada malam hari ini. Dan kami percaya juga
malam hari ini. Engkau memberi kekuatan kepada semua saudara-saudara kekasih kami. Kalau mereka sedang menghadapi semua perkara, permasalahan secara hukum, atau tindakan intimidasi, apapun itu, kami tetap percaya Immanuel. Kami tidak akan pernah ditinggalkan. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang menghadapi apapun itu. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan belas kasihan-Mu. Indonesia dipenuhi dengan pertobatan. Dan kami katakan, Indonesia sudah dituai. Dan kami percaya, pelan tapi pasti, kebenaran itu akan membungkam kebohongan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami memberkati pelayanan dari Pak Gracia Pelo, keluarganya, jaga, lindungi, tetap berikan kesehatan. Dan kami percaya pada waktu-Mu, apa yang menjadi kerinduan dari Pak Gracia Pelo, Engkau menjawab semuanya, dan Engkau memberi kemudahan. Pelayanannya terus berkembang, buku-buku yang sudah ditulis akan terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan batas-batas saat ini bagi pelayanan Pak Gracia Pelo terbuka. Dan banyak pintu akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua Engkau jaga, beri kami kesehatan agar kami terus bisa melakukan pelayanan kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kami. Kami bersyukur malam hari ini kami akan berpisah dan kami akan beristirahat. Engkau berkati istirahat kami berkualitas. Kami bangun dengan tubuh sehat besok dengan segala yang baru. Tanggung jawab yang Engkau beri kepada kami. Kami bersyukur dan kami akhiri pengajaran kami, sesi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.